Di sebuah kuil tua di Jepang, hiduplah seorang pemain biwa buta bernama Hoichi. Meski tak bisa melihat, ia memiliki kemampuan luar biasa memainkan musik dan menceritakan kisah perang kuno Haik dan Eni. Suaranya begitu menyedihkan hingga siapapun yang mendengarnya bisa menangis. Setiap malam, Hoichi memainkan biwanya di kuil yang berdiri dekat pantai, tempat ribuan prajurit Haik dahulu tewas tenggelam dalam perang besar. Dan Nora, orang-orang percaya arwah para samurai itu masih berkeliaran di sekitar laut dan kuburan tua dekat kuil. Suatu malam yang dingin, ketika angin bertiup pelan dan suasana kuil sangat sunyi, terdengar suara langkah berat mendekat. Hoichi, panggil suara laki-laki dengan nada tegas. Hoichi terkejut, lalu membungkuk hormat. Ada yang bisa saya lakukan? Aku utusan bangsawan besar. Tuanku ingin mendengar permainan biwamu malam ini karena takut menolak seorang bangsawan. Hoichi mengikuti pria misterius itu. Ia berjalan melewati jalan berbatu hingga mendengar suara ombak laut di kejauhan. Ketika tiba, ia merasakan suasana megah seperti berada di istana besar. Banyak orang tampak duduk diam menunggu. Mainkan kisah perang Haik, kata seseorang. Hoichi mulai memainkan biwanya. Ia menyanyikan kisah para samurai yang bertarung sampai mati, kapal perang yang tenggelam, dan tangisan keluarga yang kehilangan orang tercinta. Suaranya begitu menyayat hati, hingga terdengar orang-orang menangis di sekelilingnya. Setelah selesai, suara itu berkata pelan, "Datanglah lagi besok malam." Hal itu terus terjadi beberapa malam. Hoichi diam-diam pergi setiap malam tanpa diketahui para biksu kuil. Namun lama-kelamaan mereka mulai curiga. Suatu malam, seorang biksu mengikuti Hoichi dari kejauhan. Tetapi saat melihat apa yang terjadi, tubuhnya langsung gemetar ketakutan. Hoichi ternyata duduk sendirian di tengah kuburan tua dekat pantai. Tidak ada istana, tidak ada bangsawan. Ia memainkan biwa di depan makam para prajurit Haik yang telah mati ratusan tahun lalu. Para biksu segera sadar bahwa Hoichi sedang dipanggil oleh arwah penasaran. Jika dibiarkan, jiwanya bisa dibawa ke dunia kematian. Keesokan malamnya, para biksu menuliskan sutra suci di seluruh tubuh Hoichi agar Roro tidak dapat melihatnya. Ingat, kata biksu tua, apapun yang terjadi, jangan bicara dan jangan bergerak. Saat malam tiba, suara langkah berat kembali terdengar. Hoichi. Namun Hoichi tetap diam. Suara itu semakin dekat. Aneh, aku bisa merasakanmu, tapi tak bisa melihatmu. Tiba-tiba, roh itu menemukan sesuatu. Kedua telinga Hoichi tidak ditulisi sutra karena para biksu lupa. Kalau begitu, aku akan membawa telingamu sebagai bukti. Dalam sekejap, terdengar jeritan mengerikan. Darah mengalir di wajah Hoichi ketika kedua telinganya dicabut oleh roh tersebut. Tetapi ia tetap diam sampai suara langkah itu akhirnya menghilang. Keesokan paginya, para biksu menemukan Hoichi masih hidup meski kehilangan kedua telinganya.